At-targhibu fi shaumi yaumil itsnaini wal khamis. Himbauan untuk berpuasa hari Senin dan hari Kamis. Ini termasuk sunnah yang sangat dikukuhkan. Sunnah yang sangat dikukuhkan. Jadi puasa sunnah boleh setiap hari, akan tapi nanti hari-hari istimewa. Seperti hari Senin dan Kamis. Beberapa hari yang lalu, hari tanggal 9, hari Arafah. Kemudian habis ini ada 10 Muharram Ashura. Itu hari-hari dahsyat. Hari-hari istimewa. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana yasumu yaumal itsnain, yasumul itsnain wal khamis. Yasumul itsnain wal khamis. Baginda Nabi berpuasa di hari Senin dan hari Kamis. Fakila, ditanya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin dan Kamis? Beliau menjawab, ya Rasulullah, ini sahabat bertanya, ya Rasulullah, oh ya Rasulullah, innaka tasumul itsnain, engkau berpuasa di hari Senin wal Khamis, dan hari Kamis. Faqala, baginda Nabi SAW menjawab, inna yaumal itsnaini wal Khamis, karena sesungguhnya hari Senin dan hari Kamis adalah hari yaghfirullahu fihima, Allah di dua hari tersebut mengampuni likulli muslimin, setiap orang muslim. Allah Maha Kasih, sering membagi-bagi pengampunan kepada hambanya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Ghafar. Allah yang Maha Pengampun suka membagi-bagi pengampunan kepada hambanya di hari-hari tertentu, termasuk hari Senin dan hari Kamis. Sehingga betul kalau ada hamba umat Nabi Muhammad di neraka ini memang berlebihan. Padahal pintu maaf sangat luas. Dan memang ada di neraka, orang di neraka. Tapi jangan sampai kita dengan kesalahan kita masuk neraka. Kita dengan kesalahan kita, ayo segera mohon ampun kepada Allah. Dan memanfaatkan momen-momen, waktu-waktu yang Allah akan mengampuni hambanya. Bayangkan di hari Arafah kemarin, Nabi berikan kabar, ampuni dosa-dosa kecil di masa yang lalu, setahun yang lalu, dan setahun yang akan datang. Hari Senin dan Kamis adalah hari Allah mengampuni hambanya. Akan tapi ada di antara hamba-hamba Allah ini yang tidak diampuni, padahal Allah membagi-bagikan. Illa muhtajiraini, kecuali dua orang yang saling berhajar. Hajar itu tidak tegur sapa karena bermusuhan, kebencian, kedengkian. Musuhan lalu tidak tegur sapa, itu ternyata menjadi sebab Allah tidak mengampuni dosanya. Begitu juga kisah di Sya'ban, masih ingat. Allah akan mengampuni semua hambanya. Jami'a khalqihi. Illa li musyrikin, kecuali orang yang menyekutukan Allah, musyahin, yang orang-orang yang punya dendam benci di dalam hatinya. Ini sungguh indah ajaran baginda Nabi. Urusan puasa dihubungkan dengan urusan dengan sesama manusia. Agar kita senantiasa baik dengan kawan, sahabat, saudara. Langkah banyaknya hari ini orang bermusuhan padahal dia tampak ahli sujud. Kalau ditanya tentang ibadahnya tidak kira-kira. Puasanya banyak, sholatnya banyak, akan tapi ternyata dia memutus tali persaudaraan. Tidak tegur sapa dengan sanak kerabat dan saudaranya. Untuk orang semacam ini ya kulu, Allah yang mengampuni ternyata spesial untuk dua orang yang bermusuhan lalu tidak tegur sapa. Allah berfirman, "Da'huma," tinggalkan, biarkan dia. "Da'huma," tinggalkan mereka berdua. Hatta yastaliha, sampai damai. Allah. Kami ingatkan kepada siapa? Khususnya ini sering diuji orang yang sering bermusuhan, apakah rebutan waris. Hei, berebut waris, dengar. Kadang tampak dia ahli sujud.
Sudah nggak damai dengan saudaranya, tampak dia sholat malam banyak, umroh bolak-balik, dan seterusnya. Sementara urusan dengan saudaranya tidak diselesaikan. Dia orang tertipu. Allah tidak mengampuni permusuhan, apalagi dengan saudara. Ini muhtajiraini di sini tidak harus saudara dengan sesama muslim. Dengan sengaja tidak tegur sapa. Kalau kita tidak tegur sapa karena tidak bertemu, malah lain cerita. Bukan, ini ketemu sengaja. Ada amarah, ada emosi, ada dendam. Tidak mau bertegur sapa. Ini yang tidak mendapatkan pengampunan dari Allah di saat Allah membagi-bagikan pengampunan di hari Senin dan Kamis, termasuk di malam nisfu Sya'ban. Roh Ibnu Majah. Waratuh thiqat. Perawinya adalah orang-orang benar. Orang bisa dipercaya. Wa inda Muslim wa Abi Dawud wa Tirmidzi bi ikhtisari dzikris shaum. Adapun di dalam riwayat Muslim disebutkan puasa, tidak ditentukan harinya. Artinya memang puasa ini sebab pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sana banyak juga tentang riwayat waktu ketika Nabi ditanya tentang kenapa Nabi berpuasa di hari Senin. Nabi menjawab, "Hadza yaumulidtu fihi." Ini hari aku dilahirkan. Syukur. Dan juga ada riwayat tu'radul a'malu yaumal itsnaini wal khamis. Disodorkan amal itu kepada Allah di hari Senin dan hari Kamis. Ada riwayat disodorkan amal ini kepada Allah yang Maha Tahu. Sodorkannya ilmu amal kepada Allah bukan karena Allah tidak tahu lalu pengen tahu, bukan. Karena itu tugas malaikat. Allah Maha Tahu sebelum disodorkan amal kita oleh malaikat kepada Allah. Allah sudah tahu akan, tapi itu tugas malaikat harus sodorkan yaumil itsnain wa yaumil khamis. Fa'ahibbu an tu'rad. Fa'ahibbu an tu'rad. Aku ingin, senang di saat disodorkan. Uhibbu ayyu'radu amali. Aku ingin disodorkan amalku. Wa ana sha'imun. Aku dalam keadaan berpuasa. Ini keutamaan puasa hari Senin dan hari Kamis. Ambil dalam seminggu 2 hari, hari Senin dan Kamis. Sudah luar biasa banyak. Kemarin disebutkan kalau bisa paling tidak dalam sebulan jangan kurang dari 3 hari deh. Bisa diambil hari putih, 13, 14, 15. Atau kita paskan di hari Senin dan Kamis. Insya Allah. Indah. Puasa setiap hari bagaimana? Lemes nanti. Banyak orang yang tidak nyaman pada akhirnya. Lagi diundang walimah, kita puasa. Makanya Nabi waktu mengajarkan ada orang yang kuat untuk berpuasa, Nabi mengatakan, berpuasalah hari Senin dan Kamis. Berpuasalah di dalam sebulan 3 hari. Aku masih kuat, ya sudahlah Senin Kamis ya. Aku masih kuat, ya sudahlah puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Boleh kita puasa Daud. Itu waras puasa-puasa sunat yang pernah disebut oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan. Insya Allah kita amalkan puasa Senin dan Kamis. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.